Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Protes banyaknya taksi online, ratusan supir angkot mogok beroperasi. Pertikaian belum usai, polisi desak 2 suku di Nabire segera damai. Pakan ternak mahal, harga ayam di Merauke terus naik. Ratusan sopir angkutan kota dari berbagai trayek di kota Jayapura Selasa kemarin berunjuk rasa dengan mogok beroperasi. Akibatnya banyak penumpang yang terlantar. Para sopir angkot ini memprotes maraknya taksi online yang berseliweran bebas tanpa izin di kota Jayapura. Kehadiran taksi online ini menyebabkan pendapatan mereka turun. Merasa tidak puas, mereka kemudian bergerak menuju kantor DPRD Papua untuk menyuarakan aspirasi. Para sopir diterima anggota DPRP, Komisi 4, Yansen Monim. Sopir angkot meminta pemerintah menonaktifkan angkutan berbasis online yang tidak memiliki izin operasional. Teman-teman dari online ini ya bisa setarakan tarif sesuai dengan apa yang memang kita miliki. Karena memang selama ini kita lihat sendiri, mungkin bapak-bapak juga kan tahu, kendaraan online ini kan dia punya tarif terlalu di bawah daripada kita punya tarif. Jadi akhirnya jadi bumerang untuk kita di lapangan sana, mata pencarian kita cuma sekedar aja kita bisa bawa kendaraan, jadi pendapatan untuk keluarga di rumah sana tidak ada. Dan memang yang kita mengharapkan itu untuk bagaimana dari teman-teman dari online itu ya legalitasnya yang kita tuntut, karena ya ini zaman yang memang sudah harus ada perkembangan kan. Kita tidak bisa mau pungkiri ini zaman, tapi ya tolonglah kalau memang kita mau sama-sama cari rezeki kita sebagai anak negeri, ya bagaimana kita ikut aturan main. Jangan semua di belakang sana main sembunyi-sembunyi. DPRD berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para sopir angkot ini. Aspirasi ini kita terima, tetapi saya mohon bapak-bapak supir ini tetap harus melayani masyarakat. Sambil kita akan tindak lanjuti aspirasi bapak-bapak hari ini. Jadi aspirasi ini kita akan karena Pak Ketua DPR saat ini ada di luar kota ya. Tunggu beliau datang, kami akan laporkan tindak lanjutnya depan bagaimana. Karena mereka tadi secara apa ya kami sudah minta tidak boleh mogok. Nanti ini serahkan nanti kita. Tepat hari ini kalian datang ke sini itu tepat. Ini tempatnya. Karena Komisi 4 yang berurusan dengan dinas-dinas terkait itu nanti Komisi 4 akan panggil. Setelah puas mendapatkan jawaban dan janji, para pengunjuk rasa kemudian bubar dan kembali bekerja mengantar penumpang. Dari kota Jayapura, Papua, Arthur melaporkan. Pasca bentrokan, pemerintah Kabupaten Nabire bersama TNI, Polri, dan para tokoh berupaya mendamaikan 2 kelompok warga yang bertikai. Pertemuan dilakukan di kantor distrik Uapa untuk mencari penyelesaian yang tepat bagi kedua belah pihak karena konflik menelan korban jiwa dan kerusakan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo meminta 2 suku agar segera berdamai sehingga tidak ada lagi korban yang timbul akibat pertikaian. Dari kejadian pembakaran serta mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Kami juga mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kembali ke tempat masing-masing atau berdiam diri di tempat masing-masing untuk menjaga situasi Kamtibmas. Kami juga minta kepada para tokoh maupun yang diberikan tanggung jawab di masing-masing kelompok untuk bisa membantu kami dalam mengendalikan warganya sehingga keamanan dapat tercipta di Kabupaten Nabire. Serta aktivitas dapat berjalan kembali seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan sekolah.
Pertikaian antara dua suku, Dani dan Me, di Nabire menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 8 orang lainnya luka akibat terkena panah. Konflik yang disebabkan persoalan tapal batas adat kedua suku ini juga menyebabkan puluhan rumah hangus terbakar. Polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap para pelaku yang bertindak anarkistis. Dari Nabire, Papua Tengah, Igobat Momolen melaporkan. Bulog Merauke, Papua Selatan mendatangkan beras 150 ton dari Surabaya untuk mengatasi krisis beras yang terjadi beberapa pekan terakhir. Beras ini akan menambah cadangan beras Bulog yang belakangan menipis hingga menyebabkan harga beras melambung. Kepala Bulog Merauke Firman Mandu mengatakan, beras asal Surabaya itu merupakan langkah awal Bulog mengamankan stok beras yang menipis disebabkan 3 kali gagal panen akibat cuaca buruk. Terkait dengan pemenuhan stok dan untuk menjaga ketahanan stok kita di Merauke dan sekitarnya, kita datangkan beras CBP milik pemerintah juga dari Bulog Jawa Timur sebanyak 2.000 ton, dan untuk 2.000 ton ini datangnya juga secara bertahap nanti, dan sudah masuk 150 ton, dan kapal pertama itu dan kapal kedua ini nanti dalam minggu ini sudah tiba di Merauke dan dengan membawa kurang lebih 350 ton. Kemudian nanti kapal ketiga minggu depan itu membawa 500 ton, sehingga nanti secara bertahap ini akan masuk di Merauke. Nah, tentunya dengan tujuan kita mendatangkan beras CBP ini untuk menjaga ketahanan stok kita di Merauke dan sekitarnya, sehingga pelayanan untuk kebutuhan ASN, TNI Polri, kemudian untuk bantuan pangan dan stabilisasi harga beras medium di tingkat konsumen dapat kita jalankan dengan baik. 150 ton beras itu tiba Selasa kemarin dan sudah berada di gudang Bulog. Jumlah ini belum mencukupi dan rencananya Bulog mendatangkan 200 ton beras lagi dari Surabaya. Sementara itu di Kabupaten Mimika, stok beras dipastikan aman untuk 3 bulan ke depan. Bulog Timika menjamin stok beras aman karena saat ini memiliki cadangan beras 1.400 ton. Gudang beras milik Bulog saat ini dipenuhi beras dari Pulau Jawa dan akan disalurkan ke Kabupaten Puncak, Nduga, dan Paniai. Beras kami di gudang ada sekitar 100 ton dan ada hari kemarin masuk lagi sebanyak 300 ton lagi, sementara proses bongkar dan nanti di tanggal 20-an juga ada 1.000 ton yang lagi dalam perjalanan untuk masuk ke Timika. Jadi untuk kesiapan di Idul Adha kami rasa cukup, dan kami juga sekarang lagi melayani bantuan pangan untuk penerima manfaat di Mimika. Penerima bantuan pangan di Mimika itu sebanyak 170 ton yang dialokasikan untuk Kabupaten Mimika. Nanti akan disalurkan, sudah mulai disalurkan dari bulan April kemarin dan berlangsung sampai saat ini. Selasa kemarin 300 ton beras dari Pulau Jawa sudah datang dan dalam proses pembongkaran. Sebagian beras tersebut juga akan disalurkan ke penerima manfaat di Kabupaten Mimika. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolen melaporkan dari Merauke dan Timika. Menjelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Mimika memperketat pasokan sapi dari luar untuk mencegah wabah virus LSD yang menyerang hewan ternak. Saat ini hewan ternak sapi sudah mulai banyak diperdagangkan untuk kurban, namun warga diminta untuk lebih selektif membeli. Salah satu peternak sapi di Timika, Ahmad Sawin, mendatangkan sapi dari luar Timika, namun ia menerapkan prosedur ketat seperti karantina dan pengawasan langsung dari Dinas Peternakan. Menurut Sawin, sapi miliknya juga divaksin agar terbebas dari serangan penyakit. Rata-rata saya datangkan dari Maluku, dari Seramun ke Utara, Maluku Tengah. Ada 190-an. 200 kemarin ada mati di kapal, 8 ekor. Sudah. Kita sudah urus
proses perizinan ini mulai bulan Januari saat tabung sapi, kita uji penyakit PMK kukutan mulut di Maros, kita uji PCR di Surabaya. Itu hasilnya dinyatakan sapi ini sehat, baru kita minta rekomendasi dari Timika kita minta ke Papua Tengah Nabire, diberikan izin rekomendasi pemasukan, baru kita masukkan. Sapi dikarantinakan di Seram, di sini dikarantinakan, sudah memenuhi syarat, tidak sehat. Ini sapi-sapi yang disiapkan untuk lebaran haji? Iya betul, untuk lebaran haji. Bupati Kabupaten Mimika Johannes Retop meminta peternak sapi memperhatikan ketentuan mendatangkan sapi dari luar daerah. Retop mengatakan, salah satu syarat pengusaha harus memiliki rekomendasi dari pemerintah kabupaten dan provinsi Papua Tengah, serta memiliki surat keterangan bebas penyakit dari daerah asal sapi. Ada beberapa persyaratan, sekali lagi, yang harus menjadi standar untuk bisa masuk di Mimika. Yang pertama, sekali lagi, harus ada rekomendasi dari Kabupaten Mimika untuk boleh masuk. Yang kedua, harus ada rekomendasi dari Papua Tengah. Dan yang ketiga, harus dia mendapatkan rekomendasi dan juga surat keterangan bebas penyakit dari daerah setempat. Nah, kalau ada surat bebas dari daerah setempat tersebut, baru Mimika bisa mengeluarkan rekomendasi dan ke Provinsi Papua Tengah bisa mengeluarkan rekomendasi untuk sapinya masuk. Jadi dalam rangka Idul Adha ini kami antisipasi benar, walaupun sebenarnya untuk LSD ini, LSF ini sebenarnya masih bebas di Papua. Saat ini belum ada kasus penyakit LSD yang menyerang hewan ternak sapi di Kabupaten Mimika. Ciri penyakit ini antara lain timbul benjolan di kulit sapi serta demam dan nafsu makan yang berkurang. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pedagang di Pasar Wamanggung Merauke saat ini sudah mulai menjual ayam potong karena pasokan dari peternak sudah mulai banyak. Namun harga ayam masih cukup tinggi dibanding sebelumnya. Ayam potong ukuran kecil harga berkisar Rp55.000 per ekor, sedangkan ayam ukuran besar dijual Rp60.000 per ekor atau rata-rata naik Rp5.000 per ekor. Menurut para pedagang, kenaikan harga ayam potong lagi-lagi disebabkan harga pakan ternak yang harganya juga naik. Banyak yang stok ayam ya? Banyak sekarang. Itu kenapa? Ya banjir. Banjir ini ya? Iya. Tapi sekarang malah naik ya? Nggak naik juga sih, normal. Iya, tapi sekarang yang harga 50 jadi 55. Nah, kalau ada yang ambil ya kasih, kalau ada yang tawar ya kita kasih begitu aja. Tapi sekarang stoknya udah banyak? Agak banyak. Agak banyak ya? Sudah agak normal sekarang. Normal sekarang ya? Iya. Pedagang belum bisa memperkirakan harga ayam potong masih terus naik atau tidak karena harga ayam pakan ternak yang belum stabil. Selain itu, menjelang Idul Adha, permintaan ayam potong juga tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, belakangan resah karena keindahan pantai mereka dirusak sampah yang berserakan. Sampah tersebut menurut mereka berasal dari kota Sorong dan terbawa arus hingga ke pulau mereka. Pulau Sohop selama ini dikenal sebagai tujuan wisata favorit di Sorong. Namun banyaknya sampah di pantai bisa mengganggu wisatawan yang hendak menikmati keindahan pulau ini. Warga Pulau Sohop meminta bantuan peralatan untuk membersihkan pantai. Selain itu, mereka juga membutuhkan MCK dan air bersih sebagai sarana untuk wisatawan yang berkunjung. Dapat menemat ke provinsi, warga supaya membantukan masyarakat ini, yaitu alat-alat yang tadi saya sampaikan, supaya kita bersih setiap hari, tapi pakai dia punya batas-batasnya, ialah batas dia punya kaplennya, supaya setiap hari itu bersih terus, setiap hari bangun itu bersih ya, artinya hari-hari Jumat, berarti kita kerja bakti. Belum terlambat untuk menyelamatkan Pulau Sohop. Warga meminta pemerintah kabupaten cepat tanggap dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap warga agar tidak membuang sampah sembarangan.
Topan melaporkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Nelayan di Pantai Lampu 1, Binaloka, dan Payum diimbau mematuhi rambu-rambu pelayaran ketika mencari ikan di perairan yang berbatasan dengan negara lain. Nelayan yang tergabung dalam kerukunan Turate prihatin atas maraknya nelayan Indonesia yang ditangkap pihak berwenang Papua New Guinea karena memasuki dan menangkap ikan di perairan mereka. Kejadian ini menurut Ketua Kerukunan Turate Merauke, Hasmin Daeng Rumpah, merugikan para nelayan karena kapal dan peralatan disita pihak berwenang. Selain itu, mereka juga akan ditahan dalam waktu cukup lama. Kami mengimbau kepada masyarakat Turatea yang berprofesi sebagai nelayan untuk selalu menjaga integritas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, karena kebetulan kita di Kabupaten Merauke ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea dan seringkali terjadi pelanggaran dalam lintas batas negara. Jadi saya selaku Ketua Turatea mengimbau kepada masyarakat nelayan agar selalu menjaga ketertiban di laut dan terus menjaga keselamatan. Kerukunan Turate mempunyai anggota ratusan orang yang seluruhnya adalah nelayan di 3 wilayah pesisir Merauke. Setiap ada peristiwa yang menimpa nelayan di Merauke, Kerukunan Turate wajib membela anggotanya. Salah satunya dalam peristiwa penangkapan 10 nelayan di perairan Papua New Guinea tahun lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Pemprov Papua Selatan saat ini masih memproses penyelesaian daftar pemilih sementara atau DPS di 4 kabupaten, yakni di Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Teresia Mahuse mengatakan tim teknis KPU di 4 kabupaten masih terus merekapitulasi daftar pemilih sementara. Menurut Teresia, setelah diperbaiki, DPS akan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap pada 27 Juni mendatang. Belum dapat update dari masing-masing kabupaten karena sementara kan masih berproses. Tapi kisarannya berapa itu, Bu? Kalau mungkin kisarannya berapa mungkin? Kita untuk Merauke sendiri ya, karena kemarin saya di Merauke, jadi Kabupaten Merauke, jadi itu ada sekitar 163.000 lebih. Dan untuk Mapi dengan Boven itu juga tidak jauh-jauh beda ya, ada sekitar 60-an ribu, 70-an ribu, ditambah dengan Asmat yang mungkin sekitar hampir 500 lah. 500 ya untuk semua kabupaten itu ya. Ini baru perkiraan ya. Perkiraannya, okay. Nanti kita update info masih lagi baru untuk data yang baru. DPS ya, DPS HP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang sementara sedang berlangsung untuk nanti ditetapkan menjadi DPT di tanggal 20 Juni kalau saya tidak salah ya, sesuai dengan tahapan dan jadwal. Tujuan penyelesaian daftar sementara ini untuk menghindari munculnya pemilih ganda serta nama pemilih yang faktanya sudah tidak bertempat tinggal atau sudah meninggal dunia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Terbatasnya tenaga pengajar di pedalaman mendorong tentara turun tangan. Ya, terus itu ya. Satgas TNI Yonif 631 ATG membangun sarana bermain anak-anak serta pondok baca di Sekolah Wabanti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Sarana ini sangat bermanfaat untuk membangkitkan minat baca serta menciptakan SDM yang baik untuk membangun Papua di masa akan datang. Tentara sejak lama terjun membantu masyarakat di pedalaman Papua. Tugas mereka bukan hanya bertugas menjaga keamanan, namun juga menjadi tenaga pendidik atau tenaga kesehatan. Terima kasih kepada Satgas 631 Antang yang telah memberikan bantuan berupa mainan pada Ponai Belajar di Banti. Semoga permainan ini menjadi bermanfaat buat anak-anak khususnya di area Banti dan menjadi salah satu kerjasama antara Freeport dan Satgas yang bertugas di Tembagapura.
Terima kasih untuk Satgas 631 Antang. Teman bermain yang telah kami resmikan adalah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Satgas Unif 631 Antang dengan PT Freeport Indonesia, tentunya untuk membangun pendidikan di Desa Wabanti yang lebih maju dan lebih baik ke depannya. Tentunya sarana ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi anak-anak Banti agar mereka lebih giat dan rajin-rajin belajar di sekolah yang sudah berjalan beberapa bulan terakhir ini. Harapan kami, sarana yang kami berikan melalui PT Freeport, kerjasama antara Satgas dan PT Freeport, tentunya dapat dipelihara dan digunakan dengan baik oleh masyarakat yang ada di Banti. Tentunya dengan bermanfaat dan menjadi daya tarik sendiri bagi anak-anak yang akan belajar di sekolah di Banti. Ratusan tentara saat ini bertugas mengamankan objek vital milik PT Freeport Indonesia. Selain itu, mereka juga ikut membantu masyarakat dengan berbagai inovasi dan kreativitas yang hasilnya bermanfaat bagi warga sekitar. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.